Buat Alvan boleh nanya sedikit gak? Kayak kenapa sih awalnya kepikiran untuk bikin chatroom dengan konsep yang berjualan rice bowl seperti itu? Kenalin dulu ya, nama saya Alfon, saya seorang entrepreneur dan juga founder dari Chatroom Cafe di Bandung. Untuk jawab pertanyaannya dari Evin, kenapa sih bikin chatroom gitu ya? Itu memang kalau dari sebenarnya udah dari lama sih, dari SMA tuh memang udah kepikiran dulu tuh pilihannya dua, jadi kalau antara mau jadi dokter atau pengen punya usaha kuliner sebenarnya gitu. Nah, kebetulan Tuhan berkehendak dikasih kesempatannya untuk memang masuk ke jurusan yang memang dari dulu pengen itu dari SMA itu masuk ke jurusan masakan gitu. Jadi memang cita-citanya dari dulu tuh memang pengen punya usaha sendiri, nggak pengen kerja sama orang dan pengen punya bisnis di F&B gitu ya. Dulu sih sempat kepikirannya karena dulu tuh sempat magang juga kan di luar gitu. Jadi Mm. kepikirannya unik banget gitu makanan makanan dari luar, dari berbagai daerah, apalagi di Indonesia, kan dari Sabang sampai Merauke itu kulinernya banyak kan. Terus di luar negeri pun, di Eropa itu, tiap negara tuh beda-beda cuisine-nya. Tapi yang gue lihat tuh karena gue punya passionnya tuh di comfort food dan home cook gitu ya, istilahnya kalau misalnya kita makan itu apa hasil buatan dari kayak ibu kita sendiri gitu, mami kita sendiri. Jadi kan rasanya kan feels like home gitu kan. Ya, Nah, konsepnya jadi memang dibikin gimana caranya comfort food dari seluruh dunia yang pada saat itu gue ketahuin, gue kemas jadi produk untuk komersial dan dalam hal ini kafe gitu. Awalnya sih oh, gitu. oh ya Bon, kayak kalau boleh kasih sedikit saran nih buat temen-temen yang kira-kira mau terjun di bidang F&B nih. Mungkin yang gue bisa sharing tuh apa ya, kalau misalnya mau kerja atau pengen punya bisnis gitu ya, bisnis apapun sih selain F&B juga Mm-mm. menurut gue itu advice yang gue bisa kasih itu yang pertama ya pasti ya setiap bisnis butuh suatu modal gitu, tapi dari hal modal itu jangan memaksakan sesuatu yang di luar kapasitas gitu. Maksudnya gimana sih? Kayak misalnya kapasitas lu misalnya cuman bisa punya bisnis yang scalable tapi dengan modal cuma 10 juta atau 50 juta. Nah, jangan berkecil hati gitu. Jangan memandangnya bisnis itu kayak rendahan gitu atau kayak takutnya dipandang orang itu bisnisnya kayak apa sih? Bisnisnya murahan gitu. Nah, tapi kita kadang suka kebawa gengsi sama ego pengen yang bisnisnya langsung besar gitu, langsung misalnya modalnya 1 M, tapi kapasitasnya kita belum ke sana gitu. Karena ya maksudnya untuk bisa memanage sebuah bisnis yang besar ya harus bisa memanage hal yang kecil dulu gitu. Dan semua menurut gua mau bekerja dimanapun, memulai bisnis apapun, semua pasti mulai dari nol gitu. Jadi kalau gue percaya nggak ada bilang harus kerja dulu baru bisa bisnis, nggak, karena dunia pekerjaan sama dunia bisnis itu jauh berbeda gitu. Nah, Oke, kalau terima kasih Alfon atas penjelasannya. Kalau untuk summarize sedikit tadi dari pemaparannya kayak itu tuh kayak meskipun kecil kayak kita tetap harus mulai dan jangan malu untuk memulai dari kecil. Dan juga kayak jangan takut minta tolong bantuan orang gitu. Kayak kita nggak harus bisa untuk melakukan semua hal sendirian. Sendirian ada juga orang lain yang membantu kita. Oke, semoga ini inspirasi dari Alfon ini untuk memulai bisnis sendiri bisa bisa jadi inspirasi untuk kita semua, bisa membantu teman-teman juga yang sedang mungkin akan memulai bisnis sendiri. Terima kasih.